God is so good. Tuhan sangat-sangat baik. Hallelujah. Haleluya. So let us start with the prayer. Mari kita berdoa. Thank you, Heavenly Father. Terima kasih Bapa di surga. Lord, I commit each and everyone in your mighty hand. Tuhan, aku bawa semua orang ini ke dalam tangan-Mu yang besar luar biasa. Lord, they need your touch right now. Tuhan, mereka butuh jamahan-Mu sekarang juga. Let there be a transformation in their life right now. Biar ada perubahan dalam hidupnya sekarang. Let them be delivered right now in the name of Jesus. Biar dilepaskan sekarang juga di dalam nama Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Today you're going to set everyone free. Hari ini Tuhan Kau akan membebaskan mereka dari belenggu di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Right now, Sekarang juga. let there be a flow of anointing. Ya, biarlah urapan Tuhan dinyatakan dan mengalir di tempat ini. We release your anointing right Kami now. lepaskan urapan-Mu sekarang juga. Holy Spirit, Roh Kudus, take over this place. ambil alih tempat ini. Take over this ministry. Ambil alih pelayanan ini. Fill each and everyone. Dan Engkau yang menemui satu persatu di tempat ini. Fill them, Lord. Penuhi mereka Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Lord, let their heart be prepared Ya Tuhan, biarlah hati mereka Engkau persiapkan to hear your word. untuk mendengar firman Tuhan. Let there be a light right now. Biarlah ada terang Tuhan atas mereka sekarang juga. Let there be a light in their heart. Ya, biar ada terang yang menyinari hati mereka. So they will be out of the darkness. Jadi mereka benar-benar keluar dari kegelapan. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I pray, amen. aku berdoa, haleluya, amin. Hallelujah. Haleluya, jangan ngomong sendiri ya Bapak Ibu. Amen. Amin. When we read Mark chapter, Kita mau Mark lihat, 16, kita mau buka Alkitabnya Mark 16, di Markus 16 last, okay, 16 verses 15, 16, from 15 to 18. Ya. Markus 16 dibuka, yang bawa Alkitab ayat 15 sampai ke 18. Kita baca bersama-sama. And he said to them, go unto all the world and preach the gospel to every creature. 16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take observant, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them, and they will lay hands on the sick and they will recover. Amin. Jadi kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Markus 16 ayat 15 sampai 18, 1, 2, 3. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala orang. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang keluarga, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang yang akan sembuh. Amen. Hallelujah. Lord, I declare these verses upon these people. Tuhan, aku deklarasikan biar ayat ini jadi atas orang-orang di sini semuanya. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. You are going to shake Surabaya. Oh, kamu akan menggoncangkan Surabaya. Haleluya. God's power is going to come upon you. Ya, kuasa Tuhan akan turun dicurahkan atas kau semuanya. There is going to be a great revival Jadi upon you. benar-benar ada KKR yang besar banget, lawatan besar banget atas kalian semuanya di tempat ini. What happens in Acts chapter? Jadi apa yang terjadi di sini? So the
people, 3,000 people receive Jesus in Ada one day. 3.000 orang yang menerima Yesus satu harinya. Itu ada di Haleluya. satu kota di India. Today I didn't prepare the message. Sekarang hari ini tuh aku nggak mempersiapkan message-nya, pesan Tuhannya. God spoke to me. Tapi Tuhan ngomong sama aku sekarang. Go and sit in the church. Tuhan itu duduk loh di gereja. I will give you the message. Aku yang akan kasih message-nya, pesan Tuhan. Hallelujah. When I was just sitting there, Jadi pada saat aku tadi duduk di situ, God gave me the message was what to preach. Tuhan langsung kasih aku pesan di mana aku harus khotbahkan. Hallelujah. Haleluya. I think so here everyone is baptized. Is it? Di sini semua orang sudah baptis, benar? Is there anyone not baptized? Apa ada di sini yang belum baptis? Oh, Okay, only one. cuma satu. Satu. Ya. Okay. Two. Dua atau satu? Satu. One. Oh, Okay. satu. No problem. Oke, Amen. tambah salah. So you're all baptized. Jadi engkau semua itu sudah baptis. You came from different communities. Engkau itu datang dari komunitas yang lain kan? Before we receive Jesus, Sebelum kita itu terima Yesus, we have a lot of problem. kita punya banyak masalah. We are not strong. Kita tuh gak kuat. But what is the difference between Tapi apa perbedaannya di situ? receiving Jesus and receiving Jesus and before receiving Jesus? Jadi terima Yesus dan sebelum terima Yesus ada perbedaannya enggak? Before we receive Jesus, Ya, sebelum kita terima Yesus, we live in darkness. kita hidup dalam kegelapan. Ya. What is darkness? Apa itu kegelapan? We are under the kingdom of devil. Kita itu di bawah kerajaannya iblis. Before, when we live in darkness, Ya, sebelum kita itu tinggal dalam kegelapan, the demon is controlling our ya, life. iblis itu mengontrol kehidupan kita. What we can see in darkness, Apa yang bisa lihat kalau dalam kegelapan? poverty, Kemiskinan, always lack of money, terus gak punya duit, disease, kurang-kurang, sakit penyakit, weakness in body, kelemahan di tubuh, always the problem, banyak banget masalah, always fighting in the family, terus bertengkar dalam keluarga, lot of things we can say. banyak tenan pokoknya yang ada di dalam hidup kita. No peace, Gak ada damai, no joy, tidak ada sukacita, no happiness, gak ada kebahagiaan, always crying and crying, terus nangis terus, every day with problem. setiap hari masalah. That is called darkness. Itu yang namanya kegelapan. But Tapi when you receive Jesus, saat kamu terima Yesus, Jesus took you Yesus ngambil kamu out of the darkness keluar dari kegelapan and He put you dan Dia taruh kamu into the light. di dalam terang. So Jadi we are transferred kita itu berubah from kingdom of darkness, dari kerajaan kegelapan that is devil controls our life, yang dimana iblis itu mengontrol kehidupan kita. so we are transferred Nah, sekarang kita akan ditransfer from kingdom of darkness mulai dari kerajaan kegelapan and into the kingdom of God. langsung masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The day you receive Jesus, Nah, pada saat engkau terima Yesus, the day you accept Jesus in pada your saat heart, hari di mana kamu menerima Yesus masuk dalam hatimu, God took you out of it Tuhan mengambil engkau keluar dari kegelapan and He put it in the kingdom of dan God. ditaruh masuk di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So will there be any poverty? Jadi ada kemiskinan lagi enggak? No. Tidak ada. Hallelujah. Haleluya. Will there be any sickness? Ada yang sakit enggak? No. Tidak ada. Will there be any disease, cancer, kidney problem? Ya, ada yang masalah kanker, ginjal itu ada enggak? No. Ada. But Tapi the devil iblis ini will try to bring it. terus mencoba terus membawa itu semua. We need to be very careful. Kita tuh harus benar-benar hati-hati. Hallelujah. Haleluya. Because Karena Jesus came into the world Yesus itu datang ke dunia to give us a light. untuk memberikan terang. Jesus came into the world Tuhan Yesus datang ke dunia to take our
poverty. untuk mengambil kemiskinan kita. And he gave his richness. Dan dia memberikan kekayaannya. Hallelujah. Haleluya. Exchange. Ada pertukaran. He has taken, Jesus asked you, Jadi dia itu mengambil yang ada di padamu. give your poverty to Ayo me. sini, minta kemiskinanmu kasih ke aku. Give your sickness to me. Kasihin sakitmu ke aku. Give your worriness to me. Kasihin kekhawatiranmu padaku. Give your burden to me. Kasihkan beban hidupmu padaku. He collected everything from you. Yesus tuh mengambil semua, mengumpulkan semua dari engkau. Instead of that, Selain daripada itu, he give you dia memberimu richness, kekayaan, good health, kesehatan yang baik, peace, oh damai, joy. oh semua kesukacita. Whatever you want to live in this world, Apapun yang engkau inginkan untuk hidup di dunia ini, he gave everything. dia memberi segala-galanya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. But Tapi the devil iblis blinded our eyes. membutakan mata kita. Cannot see. Kita gak bisa lihat. We cannot see in physical eyes. Kita tuh gak bisa lihat di mata yang kelihatan nyata begini. We need our spiritual eyes to open Kita butuh kehidupan rohani kita terbuka. Mata rohani kita terbuka to see everything God has given to you. untuk melihat semua yang Tuhan itu berikan untuk kita. For example, Sebagai contoh, if anyone physically blind, kalau orang buta itu loh secara fisik matanya buta, even if you keep a very good food before them, ya meskipun kamu kasih makanan yang enak banget di depannya dia, even if you put very expensive dress before them, meskipun kamu kasih bajumu yang paling mahal di depannya dia, will they use? apakah mereka bisa gunakan? Because they are blind. Karena mereka buta. Hallelujah. Haleluya. The same way, Itu sama halnya. if you are spiritually blind, Kalau mata roh kita ini buta, we cannot see what Jesus has given to kita us. nggak bisa lihat apa yang Yesus itu berikan dalam hidup kita. But it is before you. Padahal ini di depanmu. What you want, how many millions you want, Apa yang engkau inginkan, berapa juta yang kamu inginkan, up to you, terserah kamu. up to your needs. Terserah berapapun kebutuhanmu. It's up to your faith. Oh, itu tergantung imanmu. If you want 1 million or 1,000 million or 100,000 million, Ya, kamu pengen berapa? Jutaan, 100 juta, 1 miliar misalnya. it is before you. Itu ada di depanmu. But we cannot see. Tapi kita nggak bisa lihat. Hallelujah. Hallelujah. That's why Kenapa? Dari itu we need Holy Spirit kita butuh Roh Kudus to open our eyes untuk membuka mata rohani kita, to see untuk melihat what is before us. apa yang di depan kita. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So, Jadi our blessing berkat kita does not depend upon tidak tergantung kepada what kind of work we are doing, atas seberapa kerasnya kita ini bekerja, how much money we are earning, berapa uang yang kita hasilkan, whether we are rich or poor, meskipun kita ini kaya ataupun miskin, whether our parents rich or poor. meskipun orang tua kita itu kaya atau miskin, It does not do with anything. itu tidak berhubungan dengan apapun juga. It does not depends upon your education. Ya, juga tidak tergantung akan pendidikanmu juga. If you are rich or poor, never mind. Ya, kamu mau miskin mau kaya gak ada masalah. If you are educated or not educated, never Kamu mind. berpendidikan atau gak berpendidikan gak ada masalah. But the only thing is, Tapi satu hal yang kamu harus tahu, our spiritual eyes we needs to be open mata rohani kita harus terbuka to who is Jesus in your life. untuk benar-benar tahu siapa Yesus dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Amin. Yang ngantuk bangun. Ayo tuh yang di belakang. Orang kabeh. From today, Mulai hari ini you are going to cast out engkau mulai akan mengambil all the poverty, dan mengeluarkan setiap semua kemiskinan. all the disease, Oh, semua penyakit dikeluarkan. all the weakness. Semua kelemahan tubuh dikeluarkan. Hallelujah. Haleluya. You're going to cast out Kau harus everything. gusir itu semua, keluarkan semua. Haleluya. Haleluya. From today, Mulai hari ini you're going to say,
Engkau harus ngomong, Devil, iblis, I know who I am. aku tahu siapa diriku. Jesus gave me everything what I want. Yesus itu kasih aku semuanya apa yang aku minta. You cannot come in my life. Kamu tidak bisa masuk dalam hidupku. Enough. Sudah, kamu keluar. Now Sekarang you need to go out. kamu harus keluar sekarang. You cannot bring poverty in my life. Kamu gak bisa kasih aku kemiskinan dalam hidupku. You cannot bring disease, sickness in my life. Kamu gak bisa bawa penyakit dalam hidupku. Because I live in kingdom of God. Karena aku hidup di dalam kerajaan sorga. Amin. In kingdom of God, Ya, di dalam kerajaan sorga, God gave us everything what we Tuhan want. kasih semuanya untuk kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yes, amin. When the devil will come, Kapan iblis itu akan datang? if you don't know Kalau kamu tidak ngerti, who you are in Christ, kalau kamu tidak tahu kamu tuh siapa di dalam Kristus, nah, what kind of authority you have. jadi apa otoritas kuasa apa yang kamu miliki di dalam Kristus? If you don't know, Kalau kamu tidak tahu, if you don't understand, kalau kamu tidak ngerti, the devil will come. langsung iblis ini datang. But if you understand, Tapi kalau kamu tahu, if you take authority, kalau kamu pegang kuasa atau otoritas, then devil will go out, run oh, out from langsung you. iblisnya pasti keluar dan lari meninggalkan kamu. Hallelujah. Haleluya. First you need to know who you are Kamu yang pertama kali harus tahu siapa dirimu ini. in Christ. Di dalam Kristus. Hallelujah. Haleluya. Then you need to know Dan juga kamu harus tahu lagi who is our God. siapa Tuhan kita. Hallelujah. Haleluya. Only when you know these two things, Jadi kalau kamu tahu dua hal ini, the devil will run off. langsung iblis itu akan lari meninggalkan. Hallelujah. Haleluya. Why many people, Kenapa orang-orang sekarang ini as though kebanyakan they receive Jesus, mereka sudah terima Yesus, they're baptized, mereka sudah baptis, they go to the church, mereka sudah pergi ke gereja, they worship, dia menyembah, they read dia Bible, baca they Alkitab, fast and pray. oh dia berdoa dan berpuasa, Nothing will happen. kau no terjadi apa? Why? Kenapa? Because they don't know Karena mereka nggak ngerti who they are in Christ. itu mereka tuh siapa di dalam Kristus. Even they read through the Bible so many times. Meskipun dia tuh baca Alkitab banyak kali, Understanding is important. pengertian itu sangat-sangat penting. Hallelujah. Haleluya. You need to know Kamu harus tahu why Jesus came into the world. kenapa Yesus itu datang ke dunia. Hallelujah. Haleluya. Do you know Adam and Eve? Kamu tahu nggak Adam dan Hawa ceritanya? Okay. So in Genesis chapter, Jadi di Kejadian, kitab Kejadian. can we go deeper? They can understand. Yes. In the Genesis chapter, Di dalam kitab Kejadian, we know God created everything. kita tuh tahu Tuhan menciptakan semuanya. How God created? Gimana Tuhan kalau menciptakan? In His country, He made the trees Ya, gimana caranya dia membuat pohon-pohon? Ayo. by speaking. Ya, dengan berkata-kata ya. Hallelujah. Haleluya. He said, Dia katakan, "Let there be light." jadilah terang. Light came. Oh, terang langsung datang. He created the trees, the Dan terus sea, dia menciptakan pohon, laut, animals binatang by speaking. dengan perkataan. By speaking, Dengan perkataan. talking Christians can live. Ya, di mana orang Kristen itu saat kita ngomong itu hidup perkataan kita. Not talking nonsense, Jangan ngomong kosong, nggak masuk akal. but when you know Tapi kalau kamu tahu to speak the word of God, perkatakan firman Tuhan, you will change your situation. oh, aku akan mengubahkan situasimu. Hallelujah. Haleluya. See, Ya. you know God created everything. Jadi di sini Tuhan menciptakan semuanya. 6 days He was creating everything, animals, trees, everything. Ya, pokoknya 6 hari dia menciptakan semuanya. Ada pohon, ada binatang, semuanya diciptakan. After creating everything, Setelah menciptakan semuanya, in same 6th day, mulai setelah hari ke-6, He created human being. dia itu menciptakan manusia. We know He took the earth and He created
create tanah. Ya, dia pakai tanah ya, dibentuk dari tanah, dia membentuk manusia. First we know he created Adam and then Eve. Kemudian dia membentuk Adam dan Hawa. He gave his own breath. Dia tuh kasih nafasnya, dia semuanya dimasukin ke sana, dihembuskan. Still now we have the own breath. Sekarang ini loh kita punya nafas kita sendiri. The breath that God gave to Adam and Eve. Nafas yang Tuhan kasih saat Adam dan Hawa itu, Before many thousand years, jadi sebelum beribu-ribu tahun lamanya itu, the same breath itu nafas yang sama is in everyone. itu ada di setiap kita yang ada di Hallelujah. sana. Do you believe that? Kamu percaya itu? Amen. Yes? Amin. Yes. So God created everything and Jadi- then created Adam and Eve. Jadi Tuhan menciptakan semuanya, kemudian Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. It is like, Ini adalah seperti, oh Adam and Eve, oh Adam dan Hawa, I created everything for you. aku tuh sudah ciptakan segalanya loh buat kamu Adam dan Hawa. Now what is your work? Setelah itu kamu apa yang kamu kerjakan? Enjoy it. Oh, nikmati. Take authority. Ambil otoritas kuasa. You are the king of the world. Engkau adalah raja atas dunia ini. Everything under your feet. Semua ada di bawah kakimu. Hallelujah. Haleluya. So God put Adam and Eve in Eden garden. Iya, saat itu Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. And he told only one, he gave only one work. Dia cuma kasih satu kerjaan aja. Rule over it. Oh, kamu boleh menguasai seluruhnya. Everything belongs to you. Semuanya itu milikmu. And he said you can name all the animals, Kamu all the bisa things. kasih nama seluruh binatang-binatang, kasih orang nama semua. Now you are control of all of this. Ya, sekarang kita ini mengontrol satu dunia ini. God gave control Tuhan kasih kontrol ya to Adam and Eve. di Adam dan Hawa. But we know Tapi kita tahu, devil came. iblis datang. Oh, the authority is in Adam and Eve's Oh, hand. sekarang aku lihat ada otoritas kuasa di Adam dan Hawa Wait, nih. I will come. Oh, tunggu aku akan datang. So he entered into Eden Terus garden. dia masuk iblisnya ke Taman Eden. God already told Adam and Eve, Dan Tuhan saat itu kan ngomong sama Adam dan Hawa. you can eat all the fruits. Kamu boleh makan seluruh buah yang ada di sini. Except this one. Cuman kecuali satu buah saja. Take this. Kamu jangan makan ini, But jangan they ambil. disobeyed God Nah, tapi mereka gak taat sama Tuhan. because Karena the devil, Satan, the snake, ya setan itu yang namanya ular itu tempted them to eat. terus kasih terus pencobaan. Ayo, ngerayu terus ngerayu. Deceived. Oh, Hawa ini, Hallelujah. haleluya. So temptation and deceiving. Ya terus mencobai terus, merayu-rayu terus. Devil knows how to talk. Dia tuh tahu, iblis itu tahu, setan tuh tahu gimana harus ngomong. Devil know how to change your mind. Jadi setan itu tahu bagaimana harus merubah pikiran. Devil know how to say you busy in reading word, busy in, be so busy so you cannot read word. Ya, jadi juga iblis tuh tahu loh gimana membuat kamu sibuk sampai kamu tidak bisa baca Alkitab juga. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So Jadi they are deceived by devil. itu benar-benar kena rayuannya dari iblis. So once they ate, Ya, pada saat itu dia once makan, they disobeyed God, pada saat dia nggak taat sama Tuhan, authority went into the hand of devil. langsung otoritas kuasa diambil oleh iblis setan. Hallelujah. Haleluya, Yeah, paham ya? authority is in the hand of devil. Sekarang ini otoritasnya ada di tangannya iblis. So devil can control the world. Ya, Devil can control the world. ya, tapi iblis itu nggak bisa kontrol dunia. Now, Sekarang second Adam yang kedua, Jesus came into the world. Yesus datang ke dunia. He shed blood for us. Dia itu mencurahkan darahnya untuk kita. He died for Dia us. mati untuk kita. He crucified for Dia us disalibkan untuk kita on the cross. di kayu salib. Why devil? So why Jesus want to die? Kenapa Yesus tuh kok mau sampai mati? Because Karena human being manusia tadi, manusia biasa, lost the authority. itu
kuasa. So he came into the world Jadi Yesus datang ke dunia as a human being seperti manusia biasa to take back the authority untuk ambil kembali otoritas kuasa from the hand of the devil. mulai dari tangannya iblis. Hallelujah. Hallelujah. So he shed blood in the cross, Jadi dia mencurahkan darahnya di kayu salib, died in the cross, mati di kayu salib. overcome the devil, Apapun yang sudah datang di iblis, and he took back the dia authority ambil semuanya yang ada di iblis. that what Adam and Eve lost. Apa yang Adam dan Hawa itu kehilangan itu diambil And balik. now Dan sekarang he gave the authority dia kasih otoritas kuasanya to the people untuk orang-orang who believe Jesus yang Christ. percaya Yesus Kristus. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now where is the authority? Jadi ini kita sekarang punya otoritas kuasa di mana? Di mana? Sekarang in our life. In our hand. Di dalam tangan kita. Hallelujah. Haleluya. So what Adam and Eve lost in the Eden garden, Jadi apa yang Adam dan Hawa itu hilang di Taman Eden, now it is in our hands. sekarang ini ada di tangan kita. Otoritas kita. Amin. To take what you want in this world. Untuk mengambil apapun yang kamu inginkan di dunia ini. You want house? Kamu mau pengen rumah? You can take in this world. Kamu bisa ambil itu di dunia ini. You want car? Kamu mau mobil? You want money? Kamu mau uang? What you want? Apa yang kau inginkan? You can take. Kamu bisa ngambil, cuci muka dulu yang ngantuk. Hallelujah. Haleluya. To take, Untuk mengambil, you want money or your mouth? kamu mau uang atau mulutmu? Money Uang or atau mouth? mulut? What you want? Kamu mau apa? Wow. Mouth. Mau. Money next. First, mouth. Jadi uang selanjutnya ya, maunya mulut dulu ya. Okay, how many of you use this authority? Ya, jadi gimana uang itu bisa datang kepada kamu? Kamu harus pakai otoritas kuasa. So, are you using this authority? Apakah kamu sudah pakai otoritasmu itu? So, see, if you are using this authority means you will be a millionaire and millionaire and millionaire and millionaire, millionaire. Jadi kalau kamu sudah pakai otoritasmu, artinya kamu sudah sebagai orang-orang yang miliuner, 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 miliuner semuanya di sini. But now are you a millionaire? Ya, apakah kamu di sini ada yang jadi miliuner? Only now. Maksudnya dia tuh sekarang sama yang sudah jadi miliuner. Only now. Or you are already millionaire. Hanya sekarang saja kamu mau atau kamu sudah jadi miliuner, dia tanyain. So your house will be very big. Jadi rumah-rumahmu pasti sangat-sangat besar ya. Dia bilang. So now I'm going to come and see your house. Jadi sekarang aku mau mendatangi lihat rumah-rumah kalian. So everyone, do you have your car? Jadi setiap orang yang ada di sini apakah sudah punya mobil? Then you are not a millionaire. Tadi ngomongnya miliuner misal. Today, Hari ini God is teaching us Tuhan sedang mengajari kita to take what you want. untuk mengambil apa yang kamu inginkan. Hallelujah. Haleluya. So from today, Jadi mulai hari ini we know the whole world created by our God, kamu Father. harus seluruh dunia kamu bisa ambil dengan otoritas daripada firman Tuhan itu. If you are a daughter of the President of Indonesia, Kalau kamu tuh misalnya anak perempuan daripada presiden di Indonesia, how your life will be? kehidupanmu jadi kayak apa? You struggle for money? Very good. But Tapi we are only a daughter of President of Indonesia. Tapi kalau kita cuman anak perempuan daripada presiden Indonesia saja, But
Tapi we are daughter kita ini anak-anaknya of the president of whole world. seluruh presiden dari seluruh dunia loh. We are the daughter Engkau adalah anak-anak of who created this whole dari world. seluruh yang menciptakan dunia ini loh. Hallelujah. Haleluya. So all these days, Jadi dalam akhir-akhir ini devil has blinded our eyes, iblis itu sedang membutakan mata rohani kita, not to see our house, supaya kita nggak lihat rumah kita yang not sebenarnya, to see our nggak car, ngelihat mobil kita yang ada di not to depan see kita, the money. nggak ngelihat uang yang ada di depan He kita. has closed our eyes. Dia benar-benar menutup matanya kita. From today, Mulai hari ini you're going to take it. engkau harus mulai mengambil. How you're going to take it from today? Gimana kamu harus mengambilnya dari sekarang ini? I know very well that you did not take it before. Aku tahu dan tahu pasti kamu tuh tidak pernah ngambil sebelumnya kemarin. Till now you didn't take it. Sekarang ini kamu akan ngambil. Gimana kamu mau ngambilnya? Is it true or not? Kamu nggak ngerti caranya, bener nggak? Ya, yes, True. alright, true. Yes. Ya, But tapi we are going to change our life. kita akan mulai mengubah kehidupan kita. How you can change your life? Gimana kamu bisa mengubahkan hidupmu? First thing, Satu hal, you need to understand kamu harus bisa ngerti who is our God. siapa Tuhan kita. That is step number 1. Dan itu adalah langkah yang pertama, Understanding pengertian. what Jesus has did to you. Apa yang Yesus sudah lakukan untuk engkau semuanya. For example, Sebagai contoh, everyone have our parents. ya semua di sini kan punya orang tua. If your parents Kau lihat orang tuamu, bought some property misalnya orang tuamu tuh membeli satu properti, and if it is written in your name, dan meskipun itu tuh tertulis di namamu, sertifikatnya namamu, but someone is someone has taken your property, tapi seseorang mengambil propertimu, will you leave it? kamu mau tinggalkan itu enggak propertinya? Yes. I understand. Will you fight for the property because it is your parents? Lah ya kan, kamu kan harus melawan toh. Masa mau You tinggalin? will fight or you will leave it? Kamu mau berjuang atau kamu mau tinggalin? Ya wes tak lepas saya. Ayo, mau apa? Berjuang. Fight! Iya. You want to live? So you will fight. Ya makanya kita kan harus berperang, berjuang, melawan. Everyone, we will go to the police, we will go to Dia the akan ke polisi, akan melaporkan Yes, pengadilan. Iya, In semuanya India, dilaporin. in India, if you give a court case, sometimes 10 years. Oh, jadi kalau Yes. kita kasih no di pengadilan, kalau di India tuh bisa prosesnya sampai 10 tahun. For the judgment to come 10 years, 15 years, we will Oh, alah. walk to the whole court, to the home court, to the whole court. Ya, jadi kalau hakim itu datang, nunggu hakim datang bisa sampai 10 sampai 15 tahun, terus kita harus mondar mandir ke pengadilan, pulang. Until we get the judgment, we will walk to the court. Ya, aku nih sudah pernah mengalami itu saat aku pernah sering kali ke pengadilan. But dear sisters and brothers, Tapi kamu tahu saudara-saudariku, Jesus has given the will to you. Yesus itu sudah ngasih semuanya untuk engkau. Someone is sitting in your property. Ya, seseorang sudah duduk di propertinya. Someone is driving your car. Seseorang itu sudah menyetir mobilnya. Whatever in your name that Jesus gave to you. Apapun namanya, di situ sertifikatnya atas nama siapa Tuhan sudah memberikannya untuk engkau. Someone is stealing. Ya, meskipun seseorang sudah mencuri, But now this is the time. tapi inilah waktunya. You take back your Engkau ambil apa yang menjadi milikmu. that Jesus gave to us. Dan Yesus itu yang sudah memberikan untuk kita. So you will be fighting for your parents' property. Jadi kamu mau berjuang kan melawan untuk mengambil asetnya orang tuamu? The same, Itu hal yang sama. you need to fight Engkau harus berjuang melawan for the blessing that given by Jesus Christ. untuk berkat yang Tuhan itu sediakan untuk kita semuanya. Hallelujah. Haleluya. Jesus' blessing is unlimited.
Dia itu memberikan kekayaannya itu kepada kita semuanya. He has taken the poverty. Dia sudah ngambil kemiskinan itu, And instead of that, dan selain itu gave his richness. dia kasih kekayaannya untuk engkau di sini. Not our richness, Bukan kekayaannya kita loh, God's richness. tapi kekayaannya Tuhan sendiri yang diberikan. Is there any limitation for God's richness? Apakah ada keterbatasan di dalam kekayaannya daripada Tuhan? No. Gak ada. Gak ada. Tuh pada tidur semua. Dicablek yang tidur, yang bangun. So no Pakai tisu limitation. basah. Ya Tuhan itu tidak terbatas. Hallelujah. Kalian jadi nggak sukses loh kalau tidur. God Jadi Tuhan gave us the blessing memberikan berkat without limit. tanpa terbatas, tidak terbatas. Haleluya. You need to take back. Engkau yang harus ambil balik itu berkatmu itu Use for yourself. untuk dirimu, gunakan untuk dirimu. Give for ministries. Kamu kasih itu berkatnya untuk pelayanan, diberkati untuk We memberkati. cannot say I no need money. Ya kamu tuh tidak bisa ngomong, aku loh gak butuh duit. We need to build the kingdom of Kita tuh God. harus membangun kerajaan Tuhan. Hallelujah. Amin. Jesus is coming soon. Karena Tuhan akan datang segera. Hallelujah. Haleluya. You need to take back. Kamu harus ambil balik. Devil, Iblis, now I know. sekarang aku tahu. Leave my property, my everything and get out. Ya, tinggalkan kemiskinanku, keluar dari hidupku. Command your blessing Tuhan, aku datangkan berkatku in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. I command my blessing Aku perintahkan berkatku turun to come to me. untuk masuk kepadaku. Sekarang juga. Hallelujah. Haleluya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Just talk. This is why you need to use your Makanya mouth. itu kamu harus pakai lidahmu. Gunanya lidah untuk berkata-kata. How God used the mouth to create the things. Jadi gimana Tuhan pakai lidahnya untuk menciptakan dunia? You need to use your mouth Kamu harus pakai lidahmu, mulutmu. to bring Jangan ngomong sendiri. to bring the blessing in your life. Untuk membawa berkat itu masuk dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. All these days, Jadi hari-hari ini maybe we are blinded. mungkin kita ini sudah buta. Now God opens. Sekarang Tuhan sudah buka mata. Is your eyes open? Kalau matamu sudah buka, Are you still blind? apakah kamu itu masih buta kalau sudah dibuka matanya? No. Are you ready? Apakah kamu siap? Amen. Yes. This is not anyone praying for you. Ini bukan untuk seseorang yang akan berdoa untuk kalian. It is not that when I pray for you, you will receive. No, no, Ini no. bukan tentang kalau aku berdoa terus kamu akan menerima itu. Bukan. But Tapi it is up to you. ini terserah kamu semua. When you understand, Kalau kamu ngerti, and second, take authority, yang kedua kamu ambil otoritas kuasa itu, they automatically come. semua berkat itu akan datang. You take. Ya, ada 3. Command. Kamu perkatakan, perintahkan. Don't give up. Jangan menyerah. It will take, sometimes it will take time to come. Jadi itu mungkin ada waktu, tapi itu akan datang waktunya untuk datang. Start talking in the name of Jesus. Kamu selalu berkatakan mulai dari sekarang di dalam nama Yesus. Devil, get out from my life. Iblis, kau keluar dari hidupku. Get out from my husband's life. Keluar dari kehidupan suamiku. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Get out from my children's life. Keluar dari kehidupan anak-anakku. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Get out from my body. Keluar dari tubuhku. Get out from my stomach. Keluar dari perutku. Because devil is the one bring disease in our body. Karena iblis itu yang selalu membawa penyakit dalam tubuh kita. He will sow small seed like a disease into our body. Dia tuh selalu kasih kayak benih yang kecil banget itu penyakit di dalam tubuh kita. We are the one growing it. Terus kita yang menumbuhkan. Oh, I have cancer, I have cancer, I have Oh, cancer. aku punya kanker. So you're growing. Nah, terus malah muncul terus tambah gede. Whatever you declare, Karena apa yang kau deklarasikan it will be established. itu yang terjadi. Even if you devil brings
something in your body, Meskipun iblis itu kasih sesuatu dalam tubuhmu, if you say, kalau kamu katakan, cancer cell is destroyed, ya kanker itu semuanya dihancurkan, kanker semua dihancurkan. I don't have any disease, I don't Aku have tuh any gak punya disease. penyakit, aku gak punya penyakit. Because Karena my body tubuhku is the temple of the Holy adalah Spirit. bayi daripada Roh Kudus. When you speak, Apapun yang kau omongkan, katakan, if really Holy Spirit in you, itu benar-benar kalau ada Roh Kudus dalam hidup, disease cannot be in you. itu tidak akan terjadi padamu. How come the two things can in you? Gimana dua hal ini kamu bisa gunakan? Even the devil brings the disease in your body. Meskipun iblis itu bawa penyakit dalam The tubuhmu, Holy Spirit is the gift of healer. jadi Roh Kudus adalah yang memberikan kesembuhan dalam He hidup is kita. the healer inside us. Dia adalah penyembuh dalam hidup kita. If anything devil puts, Ya, apapun yang masuk di sini, he will heal us. Tuhan itu yang menyembuhkan. Hallelujah. Haleluya. So the disease cannot be developed. Jadi akhirnya penyakit itu gak tumbuh But dalam when kehidupan our kita. eyes is blinded, Tapi kalau mata kita itu buta, it will develop. itu terus akan bertumbuh. When you shut your mouth, Tapi kalau dan kamu tutup mulutmu, it will die. itu malah akan bertumbuh. Hallelujah. Haleluya. Talking Christians is a smart Christians. Jadi kamu kalau ngomong apapun yang kamu perkatakan, kamu berkata-kata seperti orang Kristen itu yang pintar. Many they are using the mouth to fight, to gossip. Oh yes. Huh? Ya banyak ya. Kita tuh pakai mulut kita tuh ngomongnya apa? Gosip. Terus apa? Tengkar, marah-marah. Use your mouth right thing. Kamu harus pakai mulutmu itu dengan hal yang benar. Start speaking to devil. Kamu mulai perkatakan kepada iblis. Devil, Iblis, you know, engkau tahu God gave me authority Tuhan ngasih aku otoritas kuasa to control you. untuk mengontrol engkau. You are under my leg. Engkau itu ada di bawah kakiku. You cannot overcome me. Engkau tidak bisa lebih tinggi dari aku. Because the word of God says, Karena firman Tuhan katakan 16, di ayat ke-16, who he believes in siapa yang percaya and is baptized dan dibaptis will be saved. akan diselamatkan. So all are saved. Jadi semua kita ini diselamatkan. Amin. Yes. Yes, amin. Amen. Okay. So you are baptized, you are saved. Kalau kamu baptis, pokoknya kamu selamat. Gitu. But he, okay, wait, 17 verses. Kemudian ayat yang ke-17, And these dan tanda-tanda ini signs will follow. akan menyertai orang percaya. Those who believe in my name, Mereka yang percaya, they will cast out demons. mereka akan mengusir setan-setan. They will speak new tongues. Dia akan berbicara bahasa-bahasa yang baru. They will take up serpents. Ya, mereka akan memegang ular. If they drink anything Jadi bahkan mereka saat minum racun maut, deadly, mereka it will by no means hurt this. tidak akan mendapat celaka. They will lay hands on the sick and they will be recovered. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. It's your authority. Jadi inilah otoritas kuasamu. Who believes in Jesus? Siapa yang percaya pada Yesus? This is the authority. Inilah otoritas kuasanya. My question is, are you using God authority every day? Apakah kamu tuh pakai otoritas kuasa Tuhan setiap hari? Ya. Yes. 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 So all these days you used. Jadi selama ini kamu pakai. Harus How jujur. many of you used already? Siapa di sini yang sudah memakai otoritas kuasa Tuhan? Angkat tangan. So you will not have any disease. Jadi kamu nggak ada penyakit semua ya? Sehat semua. If you already using means, Kalau kamu tuh sudah pakai berarti sure you will don't have any problem. kamu pasti gak ada masalah. Orang So problem. whoever lifted the hand, you don't have any problem. Jadi siapa tadi yang angkat tangan pasti gak ada masalah. They didn't understand. Amen. My
My question is, oh, okay, just stop. You cannot. Dia So, bilang mau kalian ibu kamu if you has not used God's authority in your life, Ya, jadi kalau kamu tidak pernah menggunakan otoritas kuasa Tuhan dalam hidupmu, right now, sekarang ini, from right now, mulai sekarang ini, start using His authority. kamu mulai pakai otoritas kuasa daripada Tuhan itu dan dibaptis. Hallelujah. Haleluya. Command your house to come. Dan kamu bisa ngomong, rumahmu itu bisa datang. If you don't have house, Kalau kamu tidak punya rumah, command the house. kamu perkatakan rumah itu ayo In datang. the name of Jesus, Dalam nama Yesus rumahku datang. I live in my house. Aku punya rumah. Take authority. Ambil kuasanya. Hallelujah. Yes, haleluya. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, I have good health. aku punya kesehatan yang baik. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I'm very rich. aku sangat kaya. So I can help the poor. Sehingga aku bisa membantu yang miskin. Are you poor now? Apakah kamu miskin sekarang? Very good. Oh, sangat bagus. If anyone say you are poor, Kalau orang-orang ngomong kamu tuh say miskin, no. katakan tidak. I'm very rich. Aku sangat kaya. Hallelujah. Haleluya. Because my father is very rich. Karena bapakku adalah sangat kaya. Hallelujah. You set this thing in your mind. Kamu tuh ngeset pikiranmu itu yang ada di dalam You pemikiranmu. can change your life. Kamu mengubah hidup. From today, Mulai hari ini, you can change your life. kamu bisa mengubah hidupmu. You can change your husband's life. Kamu bisa mengubah suamimu. You can change your children's life. Engkau bisa mengubahkan hidup anak-anakmu. Your family will be changed. Oh, seluruh keluarga besar akan diubahkan. You can change your friend's life. Oh, kamu juga akan mengubahkan kehidupan temanmu. You can change many people's life. Kamu akan mengubahkan banyak orang-orang itu kehidupannya. You can change Surabaya. Kamu akan mengubahkan Surabaya. Haleluya. By seeing you. By seeing you. Dengan melihatmu, Wow, how they become very rich. oh, pada saat mereka melihatmu, gimana ya orang-orang ini kok bisa jadi kaya-kaya banget? House is very good. Oh, gimana kok bisa baik banget, bagus banget? Oh, what happened to her? Ada apa sama mereka semua di sini? They will come and ask you. Oh, What? They will come and ask you. ya mereka akan datang nanyain kamu. What happened to you? Ada apa denganmu? You are so blessed. Engkau sangat-sangat diberkati luar biasa. You will say, Ya, dan kamu akan ngomong, I know who is my Jesus. aku tahu siapa Yesusku. You can talk about Jesus. Dan kamu mulai berbicara tentang Yesus. They themselves will come and ask you. Dan dia sendiri tuh akan mendatangimu dan tanya kamu. Hallelujah. Haleluya. Amen. You are going to Amen. stand as a testimony. Dan engkau akan berdiri memberikan kesaksian. Hallelujah. Amen. So you're going to spread the gospel to Surabaya. Jadi kamu mulai memberitakan Injil ke seluruh Surabaya. Hallelujah. Haleluya. If you go and talk to someone, Dan pada saat kamu pergi dan ngomong dengan seseorang, it's not testimony. itu bukan kesaksian. They don't want to accept. Itu mereka gak mau terima kalau bukan kesaksian. If they change, if they see your life change, Tapi kalau dia lihat hidupmu diubahkan, they want to hear. dia mau loh dengar. Hallelujah. Haleluya. First, Pertama, you're going to change your life. kamu harus mengubah hidupmu dulu. Amen. Amin. Then Yang kedua, you're going to change your family. kamu mengubah kehidupan daripada keluargamu. Then you're going to change your relatives, Terus kamu akan mengubahkan kehidupan saudara-saudaramu semua. your friends, Semua teman-temanmu. and whole Surabaya, Seluruh Surabaya. whole Indonesia. Seluruh Indonesia diubahkan. Hallelujah. Haleluya. Do you know one thing? Engkau tahu satu hal. God wants use everyone. Tuhan akan memakai seluruh orang di sini. Jesus is coming soon. Karena Tuhan mau datang segera. God wants to use everyone. Jadi Tuhan akan memakai semua orang. Because Karena you can go and pray pada saat kamu tuh berdoa to the sick people untuk orang-orang yang sakit, in the name of di Jesus. dalam nama Yesus, They will go. langsung iblis pergi I keluar. want you to go. Oh, aku katakan kau pergi. They will be healed. Oh, dan dia akan sembuh. They will accept
terjadi? Apa yang terjadi gitu? Then other people will call you. Dan terus orang-orang akan manggili kamu. Even, okay, the people from this country, they will call you. Dan juga orang-orang dari negeri ini Can akan you come datang and pray tanya, for me? bisakah kamu doa untuk aku? In all your streets, the people will call you. Can you come and pray? Can you come and pray? Ya, dan terus bisakah kamu datang berdoa untuk aku, datang dan berdoa untuk aku. Wow, how the revival will come to Jadi you. terus kamu lihat lawatan Tuhan itu akan jadi seperti apa yang ada di Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Yes. Amin. Do you want God to use you? Kamu mau gak Tuhan memakai kamu semua di sini? How many want God to use you? Siapa di sini yang mau Tuhan pakai hidupnya? Angkat tangan. It is nothing with the age. Ya, itu tidak tergantung dengan umur. You are old also, you can come and them in the Meskipun name of kamu Jesus. tua pun kamu bisa juga Haleluya. memerintahkan izin di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Because Karena you can cast out the demon in the karena name of tuh Jesus. kamu bisa menghilangkan, kamu mengusir iblis itu kamu bisa. God has given control over the devil. Tuhan itu sudah yang mengambil kontrol dari iblis. Devil controls the people, Ya, jadi iblis mengontrol orang-orang. but you controls devil. Tapi kamu mengontrol iblis. Hallelujah. Haleluya. So when you controls the devil, when you control the devil, Pada saat kamu bisa mengontrol iblis itu, the people will be delivered. langsung orang-orang pasti dilepaskan. Their eyes will be open to see Jesus. Jadi matanya pasti terbuka melihat Yesus. Do you know why many they didn't accept Jesus? Engkau tahu enggak kenapa mereka tuh banyak di hari-hari mereka tuh gak mau terima Yesus? Because Karena the devil has blinded their eyes, iblis itu yang membutakan mata mereka. shut their ears, Jadi menutup telinga mereka harden their heart, dan juga mengeraskan hati mereka. not to hear about Jesus. Tidak mau mendengar tentang Even Yesus. when you talk to them about Jesus, Ya, meskipun kamu ngomong kepada mereka tentang Yesus, no, I gak don't mau, want to hear. aku gak mau dengar. Because Karena the devil closed eyes, ears, and heart. ya, iblis menutup mata, telinga, dan hatinya. Even in your family, Meskipun di keluargamu juga, do you want to bring the salvation to anyone? kamu kepingin toh kasih keselamatan untuk semua orang. First pray for them. Kamu yang pertama berdoa untuk mereka. Devil, Iblis get out from him keluar dari dirinya in the name of Jesus. dalam nama Yesus. I open the eyes, Aku buka matanya, I open the ears, aku buka telinganya, I open the heart in the name aku of buka hatinya di dalam nama to Yesus receive Jesus. untuk terima Yesus. Amen. Amin. So the salvation is going to come to your family. Jadi keselamatan itu pasti akan mendatangi keluarga kalian semuanya. Jesus is coming very soon. Jadi Yesus akan datang segera. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So, Kita mau doa. thank you, Lord Jesus. Terima kasih Yesus. I commit each and everyone in your mighty hand. Aku kembali lagi menyerahkan semua yang ada di sini itu di dalam tangan-Mu Tuhan. Bless each and everyone. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Use them mightily to build your kingdom. Mereka gunakan mereka dengan dahsyat dan luar biasa untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan. Heal them, Lord. Sembuhkan mereka Tuhan. Bless them. Berkati mereka. In the name of Jesus, I Dalam pray. nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Amin. Bless them. Apakah engkau diberkati? So your life is going to be changed. Jadi hidupmu akan diubahkan ya. Amen. Amin. You are going to change your life and others' life. Engkau akan mengubah hidupmu dan engkau akan mengubahkan hidup orang lain. Amen. Amin. Thank you, Pastor. Siapa di sini yang diberkati? Jadi nanti pas Pastor Akila datang lagi kemungkinan mungkin ya tahun depan datang lagi karena ini singkat banget. Dia tuh tahun lalu ke Hong Kong, terus dari Singapura dia langsung inget Surabaya, habis Surabaya tuh Jakarta, Semarang, Bali nggak kedapatan, dia pengen ke Bali. Jadi kemungkinan besar tahun depan dia baru datang karena dia itu ternyata sekarang punya panti asuhan sendiri baru bangun. Kita ada menabur juga loh PPK ya dari Bu Nani. Waktu itu saya ngomong, Bu Nani, Pastor Akila lagi bangun panti asuhan tahun lalu. Terus mau ndak dari paguyuban tuh
kita menabur benih panti asuhan di desanya Pastor Akila. Terus Pastor Akila, terus Bu Nani itu langsung hatinya digerakkan sama Roh Kudus, Tuhan Yesus langsung, ya sudah Bu mau. Jadi itu terjadi, ada panti asuhan. Kemudian beliau ini juga mengajari, mentraining para gembala-gembala dan pendeta-pendeta di seluruh India. Bayangin, tadi dia cerita sama saya tuh kalau pelayanan 10 jam untuk pergi ke satu desa, satu kota di India, mengabarkan Injil. Pendeta-pendeta yang ada di sana dikumpulin, terus ada seminar hamba-hamba Tuhan di sana, dia ngajar di sana. Jadi berjam-jam hidup saya tuh di jalan, dia bilang. Makanya dia tuh luar biasa. Kita berdoa untuk pelayanannya. Dan di desa di mana dia tuh tinggal, desa kecil. Pernah dengar enggak kesaksiannya Pastor Akila? 2022 dia ada di sini. Ada yang pernah dengar enggak? Jadi yang dia diusir dari desanya, sekarang di desa itu dari yang diusir sama suaminya diusir, kemudian orang tuanya sendiri diusir, mertuanya sendiri diusir, bahkan mertuanya sama suaminya ngomong, kamu pergi yo, aku tak kawin meneh. Karena dia ini dari keluarga pendeta Hindu, Bapak Ibu. Nah, saat dia pergi bawa cuman Alkitab dan bayi tok di tangan. Saat itu dia di rumah hantu tinggal. Rumah hantu tahu, atape mek satu ini loh. Atape satu banyak ular. Nah, banyak ular, benar. Jadi sampai masih ingat itu ibu itu kesaksiannya. Tapi Tuhan lihat bahwa dia luar biasa. Anaknya yang pertama lulus universitas terbaik di Singapura, sekarang bekerja di satu perusahaan besar di Singapura. Kedua, anak perempuannya itu kedokteran, hampir lulus kedokteran di Kazakhstan. Coba toh, pinter tenan. Jadi makanya saat dia ngomong itu, dia tuh gini loh. Dia kemarin malam itu sharing sama saya gini, Irin, jemaatmu di sini tuh harus diajari. Supaya apa? Supaya hidupnya tuh diubahkan. Kayak hidupku. Saat hidup kita diubahkan, kita jadi berkat. Maka mereka semua yang di luar sini, teman-teman kalian, keluarga kalian tahu dan kalian jadi berkat. Jadi bukan kalian sih minta-minta, kalian sih ngasih gitu loh. Dia ngomong karena kan gak selalu saya ada, gak selalu Pastor Raju ada, gak selalu Pastor Eli ada. Kita kan terus keliling ke seluruh dunia. Dia bilang, nah gimana cara jemaatmu nih bisa memperkatakan, bisa menjadikan berkat itu jadi dalam hidupnya. Besok tak ajari jemaatmu. Dia wes mempersiapkan di rumah macam-macam sampai tutup kene dia duduk, Tuhan ngomongnya sih kayak gini. Soalnya Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Dia ngomong, aku gak bisa ngomong apa-apa karena Tuhan langsung ngomong semua tentang ibu-ibu di sini. Ya ini yang diajari. Jadi saya percaya hidup kalian diubahkan. Ya, dari seorang Pastor Akila loh, sing tidurnya di rumah hantu loh. Coba satu atap loh, gak ada pintu, gak ada jendela, akeh ular yo. Anaknya dipagut ular. Saat bayi Tuhan sembuhkan, gak mati. Itu yang ada di sini. Kalau lihat nanti, kalau salaman lihat di sini tuh ada garis di hidupnya Pastor Akila. Tahu kenapa? Suaminya mau nyungkil matai, dua-dua matai mau dicungkil pakai pisaunya nancep dek kene, ngocor darahe, gak kena motoe. Coba. Jadi Tuhan itu sangat sayang. Pastor Eli kemarin ketemu sama beliau, Pastor Eli sampai, waduh kehidupannya Pastor Akila luar biasa. Itu matamu gak hilang sing jogoi malaikat dari Pastor Eli. Lek enggak matamu buta, lek gak dijaga. Coba sampai kayak gitu ya. Jadi saya percaya kita semua sangat diberkati hari ini. Kita sampai rumah kita harus ngomongin ya, perkatakan ya. Kemudian minggu depan akan dilayani oleh grupnya Ibu Mefrinda. Semuanya akan dilayani oleh mereka.